Halo, saya Irfan Bahdim, pemain sepak bola profesional siap bertandingan dalam Rexona Men Soccer Stars Challenge. Hari ini melawan Gunawan. Gun, jangan lengah, saya ada banyak confidence bisa menang pertandingan hari ini. Ayo, sampai jumpa di pertandingan. Saya Gunawan Cahyo, pemain sepak bola profesional siap bertanding dalam Rexona Men Soccer Stars Challenge hari ini melawan Irfan Bahdim. Kamu udah siap, Irfan? Yes, kita lihat kali ini adalah tim Real Madrid pilihan daripada Irfan Bahdim. Dia menggunakan pemain-pemain andalannya seperti di dua pertandingan sebelumnya. Tentu ada Modric dan juga ada Hazard. Sementara itu Gunawan juga kita lihat mengandalkan Aguero, Sterling, kemudian David Silva dan Bruno Silva. Sekarang dia pakai ada Sané dan ada De Bruyne. Ini jadi pertandingan yang super ketat karena mental sedang berbeda di antara keduanya. Kita denger nih, ngomongin apa nih mereka? Jangan main seperti pelatih kamu ya. Jangan main seperti pelatih kamu ya, katanya. Wah, ngeledek dia. Kamu sekarang kamu udah ngomong seperti itu karena Mentang-mentang udah nggak jadi pelatihnya. Aman. Tuh, denger gak? Mentang-mentang udah nggak main di situ, udah berani ngomong kayak begitu ya. Wah, bandel Irfan nih. Kita skip aja ya, tapi aja go nggak boleh di skip ya. Kenapa? Ini skip aja. Tapi kalau gol, kalau saya cetak gol jangan skip. Kalau gua cetak gol juga nggak skip. Oke, sukses. Kalau cetak gol nggak mau skip ya. Irfan nggak mau pakai bahasa Inggris dia, kesian. Gunawan kagak ngerti kali. Ya udah kita saksikan tadi dia. Real Madrid Irfan Bahdim dan Manchester City Gunawan Dwi Cahyo dalam Rexona Men Soccer Stars Challenge round third atau ronde yang ketiga. Oh, Polandia ya. Training camp. Tampak bermain dengan Lagi latihan dia. bersabar dari kedua pemain, tidak terlalu bernafsu seperti ketika di round 2 Irfan Bahdim dengan Egy dan juga Gunawan melawan Andri Tani. Tapi kalian ada sebuah serangan yang coba dilakukan oleh Real Madrid. Masih itu gagal. bahaya, set piece. Enggak. Itu Irfan aja, Irfan yang lari terus sampai pinggir. Kita Tahun dengar kemarin saya belajar masih banyak. jawabannya. Kita dengar saling menjawab, saling ngoceh. Dan kali ini kembali lagi itu sebuah latihan tendangan tiap hari, penjuru yang bisa ditinjau oleh penjaga gawang daripada Manchester City. Serangan lagi coba dilakukan dari kedua pemain. Tapi kali ini kita lihat permainan daripada Real Madrid. Real Madrid kali ini mencoba menyerang dari sisi sebelah kanan. Masih kita lihat pergerakan lagi coba dilakukan. Apa yang terjadi kali ini? Apakah memang sudah mendekati lapangan? Masih cukup jauh. Kita saksikan kali ini. Masih dicoba lagi. Dan kita lihat sampai saya pun harus memperlebar dan juga menjaga jarak obrolan kita karena kita lihat di sini sangat lebih santun kayaknya pertandingan di hari ini ya di antara kedua pemain. Sementara kita coba kali ini serangan daripada Manchester City bergerak dari sebelah kanan, terpleset sedikit Mendy tadi. Masih Mendy diambil oleh Bernardo Silva. Ya, kita lihat Bernardo Silva. Tadi saya malah bilang Bruno Silva. Itu pemain United. Aduh, mohon dimaafkan pemirsa. Bernardo Silva. Iya, kali ini serangan dari sebelah kanan. Modric, Bale. Aduh, diambil tadi kita oleh Zinchenko. Kasih lagi kita oleh De Bruyne kepada Sané. Sané bergerak ke depan, kita lihat menuju kepada Silva, terjatuh. Sudah dilanggar lagi tadi kita lihat. Bergerak lagi dari sebelah kiri. Bale maksudnya dihalangi lagi oleh Fernandinho kali ini pada Zinchenko. Serangan lagi kita lihat pada Silva masuk kepada Aguero dari sebelah kanan. Bergerak kita saksikan kali ini. Sebuah cutback, tapi masih diantisipasi, masih gagal. Upaya lagi coba dilakukan oleh para pemain dari Manchester City, tapi kembali digagalkan oleh para pemain Real Madrid. Ada Bale kepada Hazard bergerak ke sebelah kiri menuju kepada Mendy. Kita lihat saksikan bergerak cepat dan bergerak lepas pada Hazard. Ada target man siapa yang ada di depan karena Hazard sudah di depan. Cutback cantik manja paripurna Jabri. Baru 15 menit. Sabar. Diketawain sama Irfan Bahdim, dijawab sabar sama Gunawan. Kita lihat dalam tangan ulang dari Hazard target man, dia berikan cutback dan Modric memberikan sebuah tendangan yang begitu terkalkulasi, tendangan timbangan, tendangan yang sudah diukur dan kepo jok gawang daripada penjaga gawang dari Manchester City tadi. 1-0, sementara ini Real Madrid unggul apabila ini tetap bertahan sampai dengan akhir pertandingan. Maka Irfan Bahdim menempel ketat posisi
masih daripada Egy Maulana Fikri yang juga akan bertanding menghadapi Andri Tani. Gagal lagi serangan dari Manchester City, tapi ada peluang dari Sterling kepada Kun Aguero. Offside, diledek saja oleh Bahdim. Tipis sekali, hanya beda bagian belakang saja. Namun inilah dia teknologi sekarang, setipis apapun maka hasil offside atau tidak bisa diketahui. Kali ini Kroos kepada Casemiro kepada Carvajal ke kanan menuju kepada Bale bergerak dengan cepat antara Madrid sampai Bilbao, bergerak lagi kita lihat Bale menuju kepada Modric watak bola sang pencetak gol, giring-giring menari-nari bagaikan balerina. Hazard berputar, gerakan yang menghasilkan offensive rebound. Ada Gareth Bale di sana dan offside juga. Ketawa sekarang Gunawan. Gantian satu gol yang menjadi offset di antara kedua pemain menandakan berimbang pertandingan di hari ini. Seru di hari ini, tegang di hari ini, rame di hari ini, cetar di hari ini. Makanya segera saja kasih tahu teman-teman yang lagi pada nggak nonton, segera nonton pertandingan ini. Seru banget ini. Bergerak lagi kita lihat sebuah tendangan yang menjadikan gol dan offside lagi. Itu bukan futsal, bro. 2 gol. Gunawan sudah terjebak offside, 1 gol. Irfan juga terjebak offside. Seharusnya sudah ada 4 gol dalam pertandingan ini. Udah lupa ya. Iya. Udah lama nggak main ini kali Irfan, udah lupa katanya ya. Memang hari ini para pemain sepak bola sedang dalam kondisi yang tidak bisa bermain di lapangan sebenarnya, tetapi bisa bermain di lapangan virtual. Ada serangan kali ini kita lihat coba dilakukan oleh Bale, masih bisa digagalkan. Fernandinho sekarang berikan ke depan menuju kepada Sane kepada Sterling menuju kepada Silva bergerak ke sebelah kanan menuju kepada De Bruyne, sang raja asis, kasih ke kanan lagi menuju kepada Kyle Walker yang sempat tersandung kasus kemarin, bergerak menuju kepada Silva dengan gerakan jempol-jempol daripada Gunawan Dwi Cahyo. Cukup kali ini bersabar dan cukup kali ini membuat pemain-pemain daripada Real Madrid menahan untuk bertahan dan kagak jadi Gun. Bikin capek gua aja lo Gun. Ambil lagi ke depan menuju serangan balik kali ini dengan sangat cepat oleh para pemain daripada Real Madrid menuju kepada Gareth Bale, pencetak gol kedua. Gareth Bale putar sedikit menuju kepada Modric, pencetak gol pertama Modric. Sang Croatian man dari Real Madrid dijempoli oleh Irfan Bahdim membawa gol. Punya apa? Kasih slow saja. Seperti saya sudah bilang di awal, kepercayaan diri Gunawan sedang tinggi, tapi secara teknik jempol saya melihat Irfan memang lebih skillful daripada Gunawan. Seperti yang kita lihat ketika dia menghadapi Egy, sangat ketat, sementara Gunawan kalah jauh daripada Egy. Dan kali ini serangan coba dilakukan, masih kembali gagal. Ada Carvajal di sana. Ada Gunawan tuh. Bergerak lagi kita lihat upaya lagi daripada Gunawan Dwi Cahyo. Masih Gunawan Dwi Cahyo. Yo. Laporte. Oh, di rumah tadi bagus loh. Dilaporkan keluar lapangannya Kalau teh. di rumah pasti masih. Masih saling jawab, saling saut, saling cywar juga di antara kedua pemain. Kali ini serangan dari sebelah kiri kembali lagi, apakah tanpa ampun, tanpa amnesti mencetak gol lagi. Ini jabret, nggak ampun. Tega menohok, melangsa, membuat sakit hati, membuat sedih. Ya. Sadis. Kalau 3-0 3-0 selesai tendangan Afgan tadi kita lihat ya. Sadis. Ketawa besar sekali Irfan. Terjadi tambah lagi. Ketawa besar sekali Irfan kita lihat kali ini lagi-lagi dengan cara yang hampir sama, tidak terkawal dan finishing yang sangat baik, cukup kejam. Irfan Bahdim 3-0 sampai saya ingatnya 4-0 tadi karena udah kebanyakan golnya di Gunawan. Ternyata 3-0. Maaf ya para fansnya Gunawan. Saya mikirnya udah gol yang keempat tadi itu. Apakah akan ada gol keempat ataukah Gunawan mampu melakukan comeback spesial? Kita bisa akan lihat dalam pertandingan yang masih ada berjalan 7 menit di babak yang pertama dan masih ada tentunya
full di babak yang kedua. Dari sebelah kiri kali ini Zinchenko berikan dia kepada Sané. Sané kemana dia? Ya, gratifikasi passing diberikan. Kali ini tarik lagi ke belakang, narik ulur, membuat perasaan lawan gregetan karena ditarik ulur. Mau dibawa kemana hubungan ini, guys? Tapi kita lihat kali ini tiba-tiba langsung saja digas cepat ke depan. Serangan lagi daripada Real Madrid, bergerak dengan tangan jempol yang sangat lincah daripada Irfan Bahdim menuju kepada Modric, kasih lagi pada kiri kanan, kepada Hazard. Hazard melihat ada ruang di sana, maksudnya melakukan gerakan balerina. Hazard lolos lagi, Hazard tendang lagi, masih bisa dihalau oleh sliding asal tadi dari Gunawan Dwi Cahyo. Serangan lagi kali ini pada De Bruyne berikan ke sebelah kanan, masih sebelah kanan Kun Aguero. Aguero sulit direbut lah. Kali ini ada Sané bergerak ke kanan dari sebelah kiri, dia pindah ke sebelah kanan, berputar sedikit, masih Sané dikawal ketat, ada 6 pemain Real Madrid. Kali pada Kun Aguero kepada Silva berputar lagi, Silva masih berputar lagi, berputar terus Silva, masih Silva, geser kemana Silva? Ya ampun, sia-sialah upaya yang cukup sulit tadi dari para pemain Manchester City, guys. Cukup sayang, cukup merepotkan, tetapi tidak membuat goyah pertahanan daripada Real Madridnya Irfan Bahdim. Serangan berbalik kali ini di detik akhir ini, gerakan daripada Modric, masih Modric, jebret, kali ini ditangkap dengan baik Ederson. Masih lagi kali ini bola direbut lagi para pemain Real Madrid. Masih ada waktu di menit-menit, di detik-detik akhir ini. Vinicius Junior tidak jadi finishing dia. Kembali hanya menghasilkan peluang. Half time sudah. Apa yang mau dikatakan ini? Don't give up. Kalau saya bisa cetak gol 3 babak pertama, kamu bisa babak kedua. Pasti saya bisa, Bren. Yakin? Cuma kurang beruntung aja tadi. Karena nggak pernah nyerang. Ini kalau saya bisa cetak gol 3 gol babak pertama, kamu bisa cetak gol babak kedua. Saya udah cetak 3. Ya, nanti habis ini 7. Oke, siap. Dan kita lihat ini adalah match statistik dari babak yang pertama, 57 berbanding 43. Real Madrid memang unggul tapi nggak terlalu jauh, tapi shots on target kita lihat 6 berbanding 1, di mana 3 diantaranya menjadi gol, sementara Manchester City belum ada gol. Shot akurasi 100% daripada Real Madrid, sementara 50% dari Manchester City. Betapa efektifnya dan mengerikannya jempol seorang Irfan Bahdim. Pas akurasi 91% berbanding 88%. Sebuah fakta bahwa kita lihat tadi, ternyata kepercayaan diri Gunawan masih harus diredam oleh kemampuan teknis skill jempol daripada seorang Irfan Bahdim, dan akhirnya membuat mentalitas juga menjadi berubah. Gunawan lebih down dan Irfan semakin pede, ngeledek balik, memberikan encouragement padahal sebenarnya menyindir, dan inilah sebuah sarkas yang menjadi nyinyiran dan perjulidan dari para pemain sepak bola yang bermain dalam dunia virtual di Rexona Men Soccer Stars Challenge ini. Dan kita tentu akan menantikan bagaimana perubahan-perubahan yang akan coba dilakukan, ataukah tidak ada perubahan yang dilakukan di babak yang kedua nanti, mengingat seorang Gunawan Dwi Cahyo tentu saja memerlukan sebuah team talks di ruang ganti kalau di lapangan pertandingan untuk bisa membawa timnya kembali lagi bermain dengan kepercayaan diri seperti ketika melawan seorang Gunawan lagi, ketika melawan seorang Andri Tani. Dan ini nanti akan kita tunggu. Kalau di dalam sepak bola ada team talks, maka di sini adalah self talks yang harus dilakukan oleh seorang Gunawan Dwi Cahyo. Dan babak yang kedua kita akan saksikan. Dari sini saya ucapkan selamat menyaksikan. Ya, kita kembali lagi di Rexona Men Soccer Stars Challenge di third round atau ronde ketiga. Dan babak yang kedua, Real Madrid Irfan Bahdim sementara ini unggul 3-0 atas Gunawan Dwi Cahyo dengan Manchester City. Tapi kali ini De Bruyne di menit awal, De Bruyne. Sabar pria dari Belgia ini dengan jempol seorang Gunawan mencetak gol yang indah, menawan paripurna, luar biasa. Mungkin Gunawan pun tidak menyangka tadi itu bagaimana jempol pencetannya bisa pas banget menaklukkan dengan tendangan yang bagaikan kurung buka itu, karena melengkung masuk dalam gawang seorang Irfan Bahdim. Sebuah start yang perfect
untuk tim yang ketinggalan 3 gol di babak yang pertama. Mirip ketika Irfan Bahdim hampir saja menyusul ketertinggalannya ketika menghadapi Egy Maulana Fikri. Bagaimana dengan pertandingan kali ini? Begitupun juga seorang Gunawan sempat disusul 2 gol ketika Andri Tani di babak yang kedua bisa mencetak gol cepat menjadi 3-2 walaupun akhirnya harus kalah dengan skor 4-2. Masih Manchester City kali melakukan serangan dari sebelah kiri. Sterling menggiring-giring bola kiri kanan bagaikan sebuah serangan yang begitu membabi buta dan kita cepat. Ya ampun, ya ampun, ya ampun, ya ampun. Gunawan. Laki banget. Dalam tayangan ulang kita lihat bagaimana Gunawan melakukan tendangan jebret geprek merajalela yang dilakukan tadi. Seperti ditumbuk saja bola dan menghasilkan jepretan yang kalau dalam sambal menjadi sangat jeletot sekali dan membuat bret begitu, dan akhirnya bola pun meluncur ke dalam gawang yang tak dapat ditahan dengan tangan maupun dengan kata-kata, karena itu adalah tendangan yang begitu membuat nelangsa siapapun yang menghadapinya. Dan 3-2, game on. Dan kali ini kembali tarian dari para pemain Real Madrid, tapi passingnya mulai salah. Para pemain Real Madrid, kita lihat Irfan Bahdim mulai berbeda wajahnya, mimik wajahnya, air mukanya menjadi sangat-sangat serius dan tegang. Apa yang terjadi? Nginjek gue, iya ternyata foul. Dan kita lihat tidak ada beban lagi Gunawan, pede lagi dia karena hanya dalam 10 menit dia sudah cetak 2 gol dan hanya tinggal mengejar ketertinggalan 1 gol lagi. Bagaimanakah akhir drama pertandingan di round ketiga ini? Sangat seru sekali, bahkan saya pun kita lihat tidak tahu hasilnya ini akan seperti apa, tapi yang saya tahu bagaimana saya harus bisa mempersiapkan kata-kata dan juga semangat yang luar biasa karena sudah 5 gol tercipta. Ini adalah sebuah pertandingan impian, pertandingan yang dinanti-nantikan oleh banyak orang ketika tim keduanya mampu saling mencetak gol, banyak gol, dan saling mengejar, saling mendahului, tetapi saling dikejar lagi. Kita lihat kali ini Mendy memainkan tempo lagi para pemain Real Madrid, sementara Gunawan pun tidak mau terburu-buru dulu karena dia hanya butuh 1 gol. Kita akan lihat bagaimana peluang dan bagaimana hasil strategi yang dilakukan oleh Gunawan. Sabar itu terus yang dia katakan. Sabar itu terus yang dia katakan. Sementara Irfan tampak sudah mulai tidak menangani, tidak menghadapi cywarnya, lebih fokus kepada dirinya. Setelah sebelumnya dia terus bisa meledek dan juga bisa terus membuat Gunawan sempat ketar-ketir, tapi sekarang kita saksikan masih jauh pertandingan ini dan sekarang skor masih sangat tipis, 3-2. Vinicius Junior kepada Mendy kepada Vinicius Junior. Ada 2, 3, 4 pemain daripada Real Madrid juga membantu penyerangan. Vinicius Junior hanya 3 lagi, masih bisa digagalkan dan kali Sane serangan dari Manchester City kali mencoba dilakukan oleh Silva bergerak ke sebelah kiri lagi, sebuah pergerakan dari Sterling yang permainan sangat berbahaya ini tadi membuat pecah kecil pada pertahanan daripada Real Madrid, tapi kita bisa lihat masih oleh Carvajal. Hamparan saja kali ini menjadi milik pada Gunawan Dwi Cahyo. Manchester City-nya kalian lagi dengan Sterling berikan pada Kun Aguero, passing yang salah, gratisan dia berikan kepada lawan. Vinicius Junior kali ini kembali memberikan upaya lagi kepada rekannya di belakang, depan menuju kepada Bale bergerak ke kanan, menuju kita lihat serangan daripada Carvajal, atau Carvajal berlari terus, Carvajal tidak berhenti, darah sebuah crossing yang sudah bisa diantisipasi dan bisa menghasilkan tendangan penjuru saja sudah dilakukan kali ini. Tidak jadi tadi sebuah tendangan sepeda kebalik yang coba dilakukan oleh para pemain Real Madrid. Serangan lagi kali ini menuju kepada para pemain daripada Manchester City. Walker bergerak ke sebelah kiri menuju kepada Sterling bergerak kepada Kun Aguero. Ada serangan yang sangat baik daripada maksudnya kepada Kevin De Bruyne, masih gagal dan bisa terbaca permainannya oleh Irfan Bahdim dengan sangat baik. Kali ini seperti sebuah serangan yang cuma dilakukan oleh Vinicius Junior untuk Real Madrid. Apakah bisa membuat killing the game? Pertandingan kali ini seperti yang dilakukan oleh Gunawan kepada Andri tadi, tapi atau justru Gunawan mampu untuk bisa melakukan comeback dan bisa menjadikan gol. Kita akan dilakukan pertandingan cross bergerak menuju kepada depan, bisa ditangkap. Masih gagal lagi ke serangan daripada Real Madrid. Hazard kembali lagi, tapi kemanakah dia berikan bola? Sudah sempat kehilangan konsentrasi antara kepala dengan jempol. Sepertinya tidak lagi sinkron, tapi kok justru menghasilkan corner. Seorang Irfan pun bingung, tapi inilah dia kadang-kadang bonus dalam sepak bola. Sebuah upaya lagi daripada set piece. Gagal lagi, pegangin kepala. Kita lihat Ramos angkat lagi, ada Ramos, tapi Zivchenko ada di sana mengantisipasi, dan kalian serangan coba dilakukan oleh Laporte kirim ke sebelah kanan. Laporte bergerak menuju kepada Kyle Walker, gerakan berputar di sebelah Walker, out saja dan lemparan bagi Real Madrid di menit ke-76. Vinicius Junior bergerak kepada Modric kasih lagi kepada Casemiro ke sebelah kiri menuju kepada Mendy kasih kepada
rekannya tadi kita lihat ada di belakang Casemiro belum terlalu terlihat bagaimana perannya di pertandingan kali ini, tapi kita terus menjaga daerah tengah, menjadi gelandang box to box, menjadi gelandang pemotong rumput dan pencuci piring. Kita saksikan serangan lagi pada Modric, bergerak dengan sangat cantik, manja, ya ampun. Blocking yang juga cukup seperti blocking baja beton yang membuat sulit untuk ditembus bahkan oleh paku beton pun sekalipun. Bergerak ke sebelah kanan, kita lihat menuju kepada Bernardo Silva, ada Walker, Bernardo berputar-putar dia, kasih pendek kepada Aguero mencari ruang, masih gagal lagi Aguero. 3 lawan 3 sekarang. Modric dengan kelincahan tangan daripada seorang Badim. Kita lihat bagaimana serangan dari Real Madrid kali ini dengan juga lari yang sangat cepat daripada Gareth Bale, bergerak di sebelah kanan, dikawal ketat oleh 3 pemain, tapi ada Gareth Bale otak-atik kiri kanan, di bawah sepatu, malah melakukan shooting kepada Silva dan bola direbut kembali. Hanya detik-detik, menit-menit waktu yang berlalu ini, apakah bisa dimanfaatkan oleh Gunawan Dwi Cahyo, bergerak dari sebelah kanan, Gunawan Dwi Cahyo kepada Bernardo Silva. Kamu cari rebound. Ada Courtois yang menggagalkan upaya dari Bernardo Silva tadi ketika dia harus memilih melakukan shooting atau melakukan umpan. Kembali Courtois mengamankan, memberikan rasa tenang kepada para pemain belakangnya. Kali ini masih Courtois kirim pendek lagi dia berikan, dan sementara Gunawan semakin emosional karena kita tahu hanya tinggal menit-menit saja yang akan terjadi ini dalam pertandingan ini. Kita lihat bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Gunawan Dwi Cahyo di menit-menit akhir ini, sementara Irfan Badim dengan kedewasaannya melihat pertandingan menghadapi seorang Egy Maulana Fikri, dia akhirnya bisa dibobol lagi. Dia berusaha bermain tenang untuk tidak bernafsu untuk bisa menambah gol lagi, dan kita lihat bagaimana saat ini skor tampaknya akan sulit untuk berubah, tapi masih banyak yang bisa terjadi dalam pertandingan baik itu di lapangan yang sesungguhnya maupun juga di lapangan virtual. Kita saksikan kali ini serangan lagi coba dilakukan oleh Sane bergerak kemana? Kepada Silva menuju kepada Kun Aguero menusuk, maksudnya tadi dia berikan kepada rekan yang ada di depan, tapi masih bisa diantisipasi, dan kali ini hanya 2 menit saja additional time. Ada serangan dari De Bruyne, jam. Kita lihat inilah khas daripada Irfan Badim. Gerakan tangannya sampai membuat saya ini sampai ke bergetar ini. Di hidung saya ada apaan, dan ternyata kita lihat waktu pun sudah menandakan habis. Full time. Kita dengar. Tapi ini pertandingan seru banget. Serius. Saya kaget, yang terakhir kaget. Tapi sorry ya, saya menang lagi. Saya harus berusaha lagi. Silakan baca kontrak. Kalau kalah pertandingan kedua berpis 20 ya. Jangan lupa. Siap. Silakan baca kontrak. Kalau kalah berpis 20 kali sudah disampaikan oleh Irfan Badim, dan Irfan Badim mengatakan tadi bagaimana dia pun kaget dengan yang sudah dia terima saat babak pertama tadi dengan 3-0, dan kemudian akhirnya disusul menjadi 3-2, dan ini menunjukkan bahwa mentalitas seorang Gunawan Dwi Cahyo dan kemampuannya bisa mengimbangi permainan daripada Irfan Badim. Tapi full time Irfan Badim unggul 3-2 dan membuat ketat persaingan dengan seorang Egy Maulana Fikri, karena Irfan Badim berarti sudah dapat 6 poin. Sementara itu Egy Maulana Fikri menghadapi Andri Tani masih 6 poin juga, tinggal bagaimana hasil menghadapi Andri Tani. Sementara Gunawan Dwi Cahyo yang penting sudah 1 kali menang, hanya Andri Tani yang belum menang-menang. Jadi gimana nih? Kalau kita lihat ya pertandingan tadi sepertinya sudah menjadi milik Irfan Badim dengan sangat mudah. Tapi this is the miracle of football. Hampir saja bisa tersusul lagi, tapi akhirnya tetap dimenangkan oleh Irfan Badim. Kalau menurut saya ini pertandingan yang sangat-sangat tegang, walaupun akhirnya Irfan Badim berhasil mengalahkan Gunawan Dwi Cahyo yang sedang pede dengan skor 3-2. Well done guys, membuat kita terhibur, dan kita saksikan nih klasemen dari pertandingan hari ini. Apakah Irfan nanti juga akan mampu untuk bisa jadinya unggul sama Egy Maulana Fikri, ataukah sebaliknya? Kita bisa lihat di sini ya, mendapatkan 3 poin, membuat dia sama poinnya dengan Egy Maulana Fikri, tapi bisa dilihat bahwa poin goal difference-nya masih lebih banyak Egy. Jadi kita harus simak pertandingan Egy selanjutnya, yang seperti tadi saya bilang, bagaimana dengan hasil pertandingan menghadapi Andri Tani ya. Bikin tambah tegang dan keringetan kan? Untung gue udah pakai Rexona Men. Gue jadi bisa tetap gerak dan segar di rumah bersama Rexona Men.
Lawan 99% bakteri penyebab bau badan. Nah, saatnya untuk challenge Irfan. Silakan, ayo Van. Tadi kan udah bilang tuh di kontrak bagaimana tuh. Silakan berikan challenge untuk Gunawan berupa burpees, ya kan? Dan Gun, kamu ini berarti untuk kedua kalinya ya menjalankan hukuman, ya kan? Oke, ya, itu dia. Silakan. Nah, sekarang karena saya kalah sama Irfan Badi, sekarang saya lakukan challenge dari dia. Oke Irfan, saya udah melakukannya.